Halo rekan-rekan, berjumpa dengan saya Ayu Siska dalam mata kuliah Interpersonal Skill. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang habit 1. Kira-kira apa yang dimaksud dengan habit? Oke, habits merupakan segala atau suatu kebiasaan yang kita lakukan secara otomatis. Bahkan kita melakukannya tanpa berpikir atau dapat dikatakan suatu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari diri kita yang sering kita sebut sebagai kebiasaan. Kita adalah apa yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Karena itu, keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan kebiasaan. Nah, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kebiasaan seperti pengetahuan, keterampilan, ataupun keinginan. Dari 7 macam habit, kita akan membahas yang pertama, yaitu be proactive. Paradigma. Dalam berinteraksi di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, terdapat suatu paradigma, di mana paradigma merupakan cara seseorang menafsirkan, memahami, dan menerjemahkan. Contohnya seperti saat kita melihat seorang mahasiswa. Sebut saja misalkan nama mahasiswa itu adalah si A. Si A ini selalu rajin mengerjakan tugas, mereka tidak pernah terlambat. Bisa juga dikatakan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa secara berulang-ulang sehingga mereka tampak hebat di mata orang lain. Namun hal tersebut adalah biasa di mata mereka. Itu disebabkan karena mereka terbiasa melakukan hal tersebut. Sebaliknya, terdapat mahasiswa lainnya, misalkan sebut saja adalah si B. Ia tidak pernah mengerjakan tugas, selalu bangunnya kesiangan, selalu mencontek jika ujian, dan lain sebagainya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa itu juga dikarenakan habits. Jadi secara otomatis, kita juga akan memberikan penilaian kepada seseorang berdasarkan habitsnya. Seperti contoh di atas, misalkan seperti A, kita akan memberikan mereka predikat sebagai mahasiswa yang rajin. Sementara mahasiswa B, kita akan memberikan predikat sebagai mahasiswa yang malas. Seseorang yang memiliki banyak habits dari dalam dirinya atau habits baik dalam dirinya, kemungkinan akan lebih berhasil dalam kehidupannya daripada yang memiliki habits buruk. Lalu apabila seseorang tersebut dikategorikan memiliki habits yang buruk, apakah mereka bisa berubah? Tentu saja mereka bisa merubahnya menjadi penilaian masyarakat, mereka dikatakan memiliki habits yang buruk. Terdapat pola dasar perubahan. Orang yang awalnya memiliki atau dikategorikan memiliki habits yang buruk, mereka bisa melihat kira-kira apa sih hal yang baik untuk dilakukan. Setelah mereka melihat, mereka menilai sesuatu tersebut baik atau tidak, dan tentunya dengan respon atau masukan-masukan dari lingkungan sekitarnya, mereka bisa menerapkan atau do. Mereka bisa melakukan hal-hal baik tersebut secara terus-menerus, karena seperti kita ketahui, habit ini atau kebiasaan ini terbentuk apabila kita melakukannya secara terus-menerus. Setelah kita melakukannya, maka tahap atau hasil akhirnya adalah penilaian yang kita peroleh. Kita akan mendapatkan apakah habit kita selama ini sudah dikategorikan memiliki habit yang baik atau masih terkategori di dalam habit yang buruk. Be proactive. Habit pertama adalah be proactive. Jadilah proaktif. Dapat dicontohkan, akulah sumber pendorong diriku sendiri. Jadi semua berasal dari dalam diri. Bersikap proaktif adalah langkah pertama menuju tercapainya kemenangan pribadi. Bersifat proaktif ini adalah lebih dari sekadar mengambil inisiatif. Bersikap proaktif berarti tanggung jawab atas perilaku kita sendiri, entah itu di masa lalu, di masa yang sekarang, ataupun di masa yang akan datang, dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai
ketimbang pada suasana hati atau keadaan. Jadi mereka ini membuat suatu keputusan atau membuat pilihannya berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai daripada mereka menggunakan suasana hati ataupun keadaannya. Itu yang kita tekankan di dalam sikap proaktif. Orang-orang proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, untuk tidak bersikap reaktif, dan untuk tidak menyalahkan orang lain. Paradigma kunci di dalam habit 1, contohnya seperti saya bertanggung jawab atas perilaku saya dan pilihan yang saya ambil di dalam hidup. Lalu contoh yang kedua, paradigma kunci yang kedua, saya dapat memperluas kebebasan dan pengaruh pribadi saya dengan menjadi proaktif. Itu merupakan paradigma kunci di dalam to be proaktif atau bersikap proaktif. Oke, di dalam perilaku kita bisa membedakan apakah seseorang tersebut memiliki perilaku reaktif ataupun perilaku proaktif. Kalau dilihat di slide, seseorang yang memiliki perilaku reaktif, mereka mendapatkan rangsangan, lalu mereka meresponnya. Orang-orang reaktif ini membuat pilihan menurut dorongan hati atau bagaimana suasana hati atau keadaan mereka. Mereka tidak memikirkan nilai-nilai yang ada. Contohnya, kalau saya dapat umpamakan, orang yang memiliki perilaku reaktif ini mereka seperti sekaleng soda. Jadi kalau kehidupan sedang mengocok kaleng soda tersebut sedikit saja, adanya tekanan yang menumpuk, maka kaleng soda tersebut tiba-tiba bisa saja meledak. Lain halnya dengan perilaku proaktif. Kalau saya umpamakan, perilaku proaktif ini seperti air, ya. Perilaku proaktif ini seperti air, dikocok seperti apapun botol airnya, ketika dibuka tutupnya tidak akan terjadi apa-apa, tidak ada ledakan karena mereka dikocok, lalu tidak ada suara mendesis, tidak ada gelembung seperti soda yang sudah diberikan tekanan. Nah, inilah perbedaan antara orang atau perilaku reaktif dan perilaku proaktif. Ketika mendapat rangsangan, orang yang memiliki perilaku proaktif, mereka sebelum merespon, mereka akan membuat pilihan-pilihan responnya menurut nilai-nilai yang ada. Contohnya nilai-nilai yang ada seperti yang di bagian bawahnya ada 4 anugerah manusiawi kalau dikatakan. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, lalu yang kedua ada imajinasi, yang ketiga ada hati nurani, dan yang keempat ada kehendak bebas. Nah, mereka akan berpikir dulu sebelum bereaksi karena mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengendalikan segala yang terjadi kepada mereka, tetapi mereka bisa mengendalikan bagaimana reaksi mereka. Berikutnya ada ciri-ciri manusia proaktif. Ciri-ciri manusia proaktif yang pertama, mereka merespon sesuai nilai-nilai yang dianut. Jadi ketika mereka mendapatkan suatu kondisi atau keadaan, mereka akan meresponnya dengan nilai-nilai yang mereka anut. Yang kedua, mereka menerima tanggung jawab atas perilakunya. Apapun hasil dari perilaku mereka, mereka akan menerimanya secara bertanggung jawab. Yang ketiga, mereka berfokus pada lingkaran pengaruh mereka. Jadi kalau disebutkan atau disimpulkan, manusia proaktif ini bukan perbuatan orang terhadap kita yang dapat menyakiti kita, tapi pada dasarnya respon yang kita pilih terhadap perbuatan mereka itulah yang menyakiti kita. Itu dikutip dari Stephen R. Covey. Jadi itu materi tentang habit 1 overview yang bisa saya bawakan. Lebih lanjutnya lagi kita bisa membacanya di dalam modul. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat belajar.